Masalahnya yang pertama tadi, siapa saja bisa ngomong apa saja. Sampai selevel ketua komisi fatwa diceramahi oleh anak baru hijrah, tamat SMP lagi. Apa kata dia? Kau harus percaya Tuhan tuh di langit. Nggak boleh pakai Tuhan, Allah tuh di langit. Karena tidak faham beda Syiah dengan tasawuf, mereka menyamakan Sufi dengan Syiah. Tahu Syiah nggak Bapak Ibu? Syiah, si B gitu ya. Apa itu Syiah? Syiah ini kelompok yang cinta kepada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, tapi kemudian cintanya membuat mereka menghujat selain Ali dan Fatimah. Disebut Rafidah. Syiah Rafidah itulah yang bertentangan dengan kita. Ada Syiah yang tidak bertentangan dengan kita, disebut Syiah Zaidiyah. Dan sebagian kecil dari Syiah Imamiyah, sebagian kecil. Ada kelompok mereka, saya udah kumpulkan sekitar 5 tokoh Syiah Imamiyah, itu menolak menghujat sahabat Nabi. Kata mereka, agama kami bukan nama menghujat. Kalau itu menghujat, maka itu bukanlah Syiah. Jadi ada yang ngomong begitu. Oh, berarti mereka juga macam-macam ya. Seperti Ahlus Sunnah juga macam-macam. Ada Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang mayoritas, ada yang minoritas ini Wahabi ini. Biasanya kalau orang minoritas berisik kan? Memang berisik ya. Punya TV. Kita di zaman yang alhamdulillah banyak tantangan dan banyak kemudahan. Tantangannya siapa saja bisa ngomong apa saja. Benar Bu ya? Siapa saja bisa ngomong apa aja. Tapi enaknya siapa saja bisa berguru kepada siapa saja di mana saja. Ini Ustadz Asmar katanya lagi nyetir dengerin aneh. Itu bid'ah itu Ustadz. Yang tidak tergambarkan oleh orang-orang di masa sahabat Rasulullah, di masa sahabat-sahabat tabi'in, di masa Imam Bukhari, di masa Imam Tirmizi, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ghazali, imam-imam. Bahkan mungkin di zaman mudanya Syekh Muda Abdul Manaf tidak terbayang ini. Orang bisa berguru jarak jauh, berbicara jarak jauh. Aplikasi Zoom, ya. Kita bisa ngobrol, lihat muka, baca kitab bareng-bareng, walaupun dari mana-mana. Ini kemudahannya, anugerahnya. Tapi masalahnya yang pertama tadi, siapa saja bisa ngomong apa saja. Sampai selevel ketua komisi fatwa diceramahi oleh anak baru hijrah, tamat SMP lagi. Apa kata dia? Kau harus percaya Tuhan itu di langit. Nggak boleh pakai Tuhan, Allah itu di langit. Sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Imam Muslim, jadi suatu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam ini punya karyawati, budaknya sendiri. Dulu budak beda dengan karyawati, gak digaji. Budaknya ini agak lelet mikirnya. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Hajar. Lelet mikir tuh kan, lelet mikir. Itu bukan penghinaan terhadap sahabat Nabi, enggak. Itu kenyataannya, biasa aja menyebut begitu ya. Orang bati susah, kalau kapal itu susah. Memahami perintah itu tidak mudah. Akhirnya adalah beberapa kasus ternaknya tidak beres. Jadi dia ngurus ternak Ibnul Hakam. Maka Ibnul Hakam kesalnya bukan main. Lalu beliau bernazar, kalau dia ini beriman menurut Rasulullah, saya akan merdekakan
Maka dibawalah kepada Rasulullah supaya disidang, ditanya. Maka dalam riwayat hadis Nabi ada 3 versi riwayat. Sedangkan kelompok seberang yang disebut tadi oleh Buya Muhammad Zawir Huda, nah, si anak SMP ini baru membaca 1 riwayat, riwayat Imam Muslim. Ada 3 riwayat, 3 versi. Riwayat pertama, Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kalau bahasa Jawanya gimana, Pak? Allah neng di? Oh, Tuhan Gusti Allah ya. Gusti Allah neng di gitu. Bojoku wong Jawa, Pak. Bojoku wong Minang. Baleh cakak. Tapi nggak bisa ngomong Jawa, Pak, cuma gitu doang bisanya. Taunya kepriben, susah ya. Nggak, kalau bahasa Arab saya bisa, mau lagi tidur juga bisa. Pas ngomong bahasa Jawa kok patah-patah ya. Ini Nabi nanya, Aina Allah? Di mana Allah? Ini satu versi. Kalau ditanya di mana, jawabnya apa? Riwayat ini menyebutkan Jariyah, budak perempuan, menjawab fis sama. Di mana? Di langit. Sama itu juga berarti kulluma yasmu, semua yang di atas. Sumu artinya atas, tinggi. Makanya di Saudi orang petinggi-petinggi itu disebut sahibus sumu, ya, sahibus sumu. Kalau ulama disebut sahibul fadilah. Itu orang Wahabi itu, Pak. Giliran nama Nabi nggak boleh pakai Sayyidina. Kalau Syekh dipanggil sahibul fadilah, tapi kalau Nabi Sayyidina bid'ah. Itu satu riwayat, dijawab oleh perempuan fis sama, di langit. Riwayat kedua, kita potong aja riwayatnya. Nabi bertanya, pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi pertanyaannya man rabbuk, siapa Rabbmu, penciptamu, yang engkau sembah siapa? Maka dia jawab Allah. Riwayat ketiga, dan ini ada di riwayat Imam Ahmad ya tadi, riwayatnya Hasan, disebutkan bahwa Nabi bertanya, atashhadina an la ilaha illallah, apakah engkau hai budak perempuan percaya tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Aku Rasulullah. Jawab perempuan itu, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Engkau adalah Rasulullah. Dari 3 riwayat itu, ini hadis kan beritanya sama. Satu berita menyebutkan di manakah, siapakah, apakah. Nah, itu kan. Kenapa kemudian yang dipakai cuma satu riwayat? Bukankah satu hadis menjelaskan hadis yang lain? Jadi dalam ilmu hadis, kalau ada hadis berbeda, itu metode pertamanya dijamak, dicari kesamaan maknanya. Sekarang nih, ini udah sering kita ulang-ulang dulu ya. Dulu zaman-zaman awal kita buat daurah akidah di Riau, di Malaysia ya. Kalau ada orang agama sebelah bilang Gusti Allah di langit, itu jadi muslim nggak, Pak? Orang bilang Gusti Allah di langit jadi muslim nggak? Orang agama sebelah nih, dia bilang Gusti Allah di langit, gimana? Masuk Islam nggak dia? Belum, nggak sah. Ada orang bilang Allah di langit, Allah di langit, terserah mau bahasanya apa, itu kan dialek aja. Jadi
Udah masuk Islam belum nih? Belum. Kapan seseorang sah masuk Islam? Pakai riwayat pertama atau ketiga? Yang ketiga, yaitu syahadat. Syahadat itu kalau di agama sebelah baptis, persaksian, kira-kira begitu. Sama kok, semua agama begitu. Ya, maka seseorang tidak akan pindah agama kecuali dia kemudian bersaksi, memberikan persaksian dengan istilah agama masing-masing. Di dalam Islam, seseorang tidak disebut muslim kalau dia tidak memberikan persaksian itu. Jadi, secara riwayat, seakan yang kuat adalah riwayat Imam Muslim. Tapi secara ilmu akidah mana yang kuat? Yang kedua dan ketiga. Oke? Oleh sebab itu, seorang syekh di Libanon, itu banyak pengikut juga di Indonesia, namanya Syekh Abdullah Al-Harari. Dia Ahlussunnah tapi agak ketat, agak keras sedikit, karena beliau korban kezaliman Wahabi di zamannya. Syekh Abdullah Harari ini kemudian mengatakan di ahli hadis, hadis Imam Muslim ini walaupun sahih secara zahir, tapi dia punya illat. Illatnya bukan pada rawinya, tapi pada marwinya. Marwi itu teks yang diriwayatkan bertentangan dengan ilmu akidah. Maka hadis ini bermasalah secara konten. Dan beliau juga mengatakan hadis ini bahkan bisa masuk kepada yang disebut muttorik. Muttorik itu kontradiksi dengan hadis kedua dan ketiga. Jadi boleh nggak kita mengatakan Allah di langit? Nah, terlepas dari itu, kita punya imam namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini tugasnya menjelaskan, mensyarah kitab-kitab hadis. Salah satu yang disyarah, wah ini lebih cakep ini. Barakallahu fiik. Salah satu yang disyarah beliau itu kitab Sahih Muslim. Di situ disebutkan, kata Imam Nawawi, Nabi kalau mau kita terima nih hadis Imam Muslim ini, maka mesti dipahami dengan kaidah yang ketat. Apa itu? Nabi menerimanya, memakluminya karena si perempuan menolak Tuhan berhala. Maksud dia Tuhan langit, Tuhan di langit, untuk menolak Tuhan berhala. Itu maksud dia. Maksud si perempuan. Karena dia kurang ibarat, kurang cerdas mengibaratkan, maka Nabi memaklumi, Nabi mengerti isi hatinya. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun diterima, maka harus dipahami bahwa di situ bukan arti sama di atas arah, tapi itu artinya Allah Maha Tinggi. Nah, macam-macam penjelasan Imam Nawawi. Karena persoalan ini, Imam Nawawi ini tidak dianggap ahlus sunnah oleh Syekh Albani, ya, Syekh Saleh Fauzan dalam bab akidah. Jadi imam-imam aja mereka keluar dari ahlus sunnah, apalagi cuma ketua komisi fatwa, apalagi mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Mereka benci sekali sama tarekat, ya, sangat-sangat benci. Karena tidak faham beda Syiah dengan tasawuf, mereka menyamakan Sufi dengan Syiah. Tahu Syiah nggak Bapak Ibu? Syiah, si Beh gitu ya. Apa itu Syiah? Syiah ini kelompok yang cinta kepada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, tapi kemudian cintanya membuat mereka menghujat selain Ali dan Fatimah. Disebut Rafidah. Nah, Syiah Rafidah itulah yang bertentangan dengan kita. Ada Syiah yang tidak bertentangan dengan kita, disebut Syiah Zaidiyah. Dan sebagian kecil dari Syiah Imamiyah. Sebagian kecil.
Ada kelompok mereka, saya udah kumpulkan sekitar 5 tokoh Syiah Imamiyah, itu menolak menghujat sahabat Nabi. Kata mereka, agama kami bukan nama menghujat. Kalau itu menghujat, maka itu bukanlah Syiah. Jadi ada yang ngomong begitu. Oh, berarti mereka juga macam-macam ya. Seperti Ahlus Sunnah juga macam-macam. Ada Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang mayoritas, ada yang minoritas ini Wahabi ini. Biasanya kalau orang minoritas berisik kan? Memang berisik ya. Punya TV, punya radio. Ahlus Sunnah baru belakangan Pak punya TV radio. Itu pun agak seret, agak susah. Kenapa? Dananya kolil, fulusuhu kolil. Jadi gak jalan. Makanya kami diijazahkan, diizinkan, diperintahkan guru kami, kamu ngajar-ngajar aja, ngajar kitab kayak, ngajar Ahlus Sunnah kayak, ngajar aja, gak usah sibuk-sibuk. Nanti kalau Allah ingin mengangkat kajian kita, Allah akan angkat aja, gak perlu pakai asbab. Jadi gak usah cari-cari popularitas. Kalau juga kita gak menghindar dari popularitas, jalan aja, kul siru fil ard, berjalan aja di muka bumi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru pembuka kaji. Sebab ketua MUI kita udah jadi korban, dibully oleh anak tamat SMP. Anak SMP bully doktor. Kira-kira gimana tuh? Mau meruntuhkan gunung, ada gunung sini Bu ya, Gunung Pasaman bukan? Gunung Pasaman mau diruntuhkan tapi pakai palu kecil, plok kayak kapan selesainya ya, dibiarin aja nggak hancur. Nah, itulah yang terjadi ya. Ada yang ngajak saya berantem, ada ngajak berantem anak SMA juga. Kamu ini hujat-hujat. Loh, kapan kita mau hujat? Yang menghujat siapa? Yang selama ini menyesat-nyesatkan kita siapa? Kita kan selama ini diem, bener nggak? Antum nih selawatan, nggak pernah kan ngantem mereka, nggak pernah kan caci maki salafi, nggak pernah kan? Tapi mereka bilang apa? Antum ini apa? Ahli bid'ah. Antum ini dianggap musyrik oleh mereka karena muji-muji Sayyidah Fatimah, muji Sayyidina Ali, muji Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau diem? Ini bukan provokasi loh ya, ini membangkitkan orang yang sedang tidur. Jangan diem. Orang diam-diam udah kita dikatakan sesat, antum diam-diam terus. Para ustadz takut ditinggal di jamaahnya. Dia tidak takut ditinggalkan Allah, tapi takut ditinggalkan jamaahnya. Kok pakai Allah Akbar? Kita bukan mau kampanye Pak Ketua. Kampanye Ahlus Sunnah ya. Baik. Belakangan ini hobinya orang Jawa di mana-mana pasti yasinan, Mbak ya. Yasinan, apalagi selamatan, kendurian. Kalau saya suka duriannya, Pak. Modus, Pak ya. Apalagi tuh? 7 bulanan ya. Oke, apalagi? Orang meninggal diapain nama tuh? Tahlilnya 7 hari, doa. Itu bagi mereka apa tuh? Udah dengar mereka bilang bapak-bapak ini ahli bid'ah? Udah dengar ya? Terus mau balas nggak? Mau dikasih senjata nggak? Ya, bukan senjata golok Pak, bukan. Karena mereka main mulut, kita balas pakai mulut. Mereka pakai dalil, kita balas pakai dalil. Bukan untuk mengalahkan mereka, tapi niatnya untuk menenangkan hati kita dalam beramal. Satu kali datang seseorang ke rumah. Dulu saya tinggal di pesantren ya, di rumah untuk ustadz, untuk pengabdi. Tiba-tiba ada yang datang ya, nanyain konfirmasi. Itu hadis yasinan itu hadisnya dhaif. Tahu dhaif Pak?
Apa arti doib? Mantap ini. Ini santri kali dulu ya. Sebelum pindah ke sini santri nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga ngantri Pak sama orang Jawa. Guru saya orang Jawa banyak. Ya. Orang Jawa bisa hafal alfiah, orang Arab aja enggak. Dan orang Jawa tuh kalau lagi naik motor bisa bolak-balik baca alfiah, selesai. Tapi orang Arab belum tentu bisa. Jadi pas kami dulu tes sama Syekh Hasan itu, beliau kaget ketika ada mahasiswa hafal alfiah. Beliau doktornya Al-Azhar, ulama Damaskus, tinggal di Jerman sekarang. Nah, hadis dhaif kata mereka gitu ya. Oke. Anggaplah hadis yasinan, hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkannya? Syekh Al-Bani namanya Pak. Jadi ada hadis itu disebut sahih, valid. Yang kedua disebut hasan, bagus. Yang ketiga disebut dhaif. Nah, ini untuk ngulang-ngulang aja. Yang sahih hasan boleh dipakai, yang dhaif ada yang boleh dipakai, ada enggak. Bagi salafi semua yang dhaif enggak boleh dipakai. Nih bagi salafi nih ya. Dalam bab ibadah nggak boleh dipakai apa kali? Dalam bab akidah. Saya kasih pertanyaan, ente baca nggak kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah? Di situ ada hadis-hadis dhaif dipakai untuk akidah. Kalau wong apa nih Sidodaji ya pakai hadis dhaif untuk bayasinan, masa nggak boleh? Sedangkan Syekh Muhammad Wahab pakai hadis dhaif untuk akidah, dan itu diakui oleh tokoh salafi namanya Mustafa Al-Adawi. Bisa dicari di YouTube itu Syekh. Antum kan bisa bahasa Arab, cari aja itu di YouTube. Syekh Mustafa Al-Adawi. Al-Adawi berarti dia orang India, tapi bahasa Arabnya fasih. Keilmuannya melewati orang Saudi kebanyakan. Dia salafi juga. Mustafa Al-Adawi ini kemudian diserang, dibully oleh orang-orang Wahabi Saudi karena berani mengkritisi kitab imamnya. Itu. Jadi mereka biarin aja, kita nonton aja Pak. Mereka tengkar berdua. Ya. Jadi nggak perlulah kita menolak mereka. Ya. Cukuplah mereka nolak mereka gitu. Jadi saya tanya balik, kalau di dalam akidah aja imam memakai, masa kami dalam ibadah fadhailul a'mal nggak boleh? Bingung juga Pak dia. Udah mulai ragu dia bersalafi. Ya. Jadi saya ini virus nih Pak, bikin ragu mereka. Tapi bagi Bapak Ibu, ini saya ini vaksin ya. Insya Allah, amin. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho, kita beramal itu tenang. Jangan lagi yasinan masih mikir, ini bid'ah nggak ya? Udah nyampe tahlil masih mikir, ini bid'ah nggak ya? Antum begitu nggak Ustaz Asma? Insya Allah nggak yakin juga dia pakai insya Allah. Yakin tuh nggak pakai insya Allah. Hakul yakin nggak ada ya insya Allahnya, udah yakin gitu. Nah itu kalau kita pakai imam mereka. Nah, sekarang pakai imam kita aja deh, yang meriwayatkan hadis Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin terhadap orang yang mauta, yang akan mati, masih hidup berarti, yang sakaratul maut, yang telah meninggal, berarti 3. Yang akan mati, sakaratul maut, atau yang sudah meninggal. Dibacakan surat Yasin. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan ketemu juga dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan lain-lainnya. Imam Ibnu Hibban naruh di kitab yang dia kasih judul Sahih. Imam Abu Daud naruh di kitab Sunan Abi Daud, dan dia tidak beri komentar. Abu Daud kalau tidak beri komentar berarti hadisnya bagus.
Istilah zaman itu belum ada hasan, istilahnya soleh. Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis kalau Imam Abu Daud tidak komentar, maka hadisnya bagus. Berarti hadis yasinan bagus nggak Pak? Bagus. Mentang-mentang yasinan nih yang bilang bagus-bagus aja. Ayat Quran yang dibaca. Iya. Itu dalil terakhir itu Ustaz. Sabar tahan. Ini kayaknya karena banser nih, semangat nih. Baik. Imam Ibnu Hibban itu imam, baru dengar ya nama Ibnu Hibban? Udah dengar nggak sebelumnya? Barusan saya sebutkan, dengar kan? Imam Ibnu Hibban ini nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Hibban, narok hadis itu dan beliau menilainya sahih. Berarti minimal udah 2 imam yang mengatakan hadis ini bagus, bener ya? Kalau ada imam dulu bilang sahih, imam sekarang bilang tidak sahih, kita ikut yang mana? Yang dulu aja ya. Kenapa? Katanya ikut salaf. Itu Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban sudah di awal khalaf ya. Imam Abu Daud, imam salaf sezaman dengan Bukhari, sepengajian dengan Imam Bukhari. Bedanya umurnya agak lebih panjang aja dari Imam Bukhari. Imam Abu Daud, imam salaf, tidak mempermasalahkan hadis yasinan. Jadi kira-kira kita baca yasin nggak Pak nih? Tetap baca yasin ya. Ustadz, bukan itu doang, habis baca yasin kok pakai baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, amanah Rasul. Ini kan Nabi kan nggak pernah begini. Nah, Nabi nggak pernah lakukan. Nah ini gaya mereka nih. Mereka ini kalau nggak tahu bilang nggak ada. Nah ini pembohongan baru atas nama Rasulullah. Jadi kebohongan atas nama Nabi itu 2, menambah-nambahkan dan mengurang-urangi. Nabi nggak pernah melarang, dia bilang Nabi melarang. Nabi tidak melakukan, belum tentu itu tidak ada. Lihat dulu sahabat Nabi. Adakah riwayat yang menyebutkan kalau kita ke kubur atau mendoakan orang mati baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca 5 ayat pertama, ayat kursi, amanah Rasul, kul ada nggak? Ada. Yang meriwayatkan itu imamnya sendiri, yaitu Ibnu Qayyim. Dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim riwayat-riwayat dari Lalikai, riwayat dari Qudai, riwayat banyak sekali bahwa Ibnu Umar sebelum wafat berpesan. Apa pesan beliau? Kalau saya mati bacakan kepada saya, dan itu dikubur loh ya, baca Quran dikubur, bayangkan. Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat terakhir, ayat kursi dan seterusnya. Ini pesan siapa? Sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat bukan? Anak dari Umar, namanya Abdullah bin Umar. Maka amalan yasinan lalu khataman dimulai dengan Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, amanah Rasul, kul itu bukan buatan NU. Buatan siapa? Buatan siapa itu? Itu buatan Ibnu Umar. Minimal kalau kamu mau sebut Nabi, tuan Ibnu Umar PNU. Kalau emang malu, wah saya nggak mau jadi NU, ya sudah. Ini lihat di riwayat bukan NU yang meriwayatkan. Berarti ini hadis sudah ada sebelum NU lahir, benar nggak? Terus kenapa NU yang disalah-salahin masalah yasinan, masalah khataman? Orang NU itu cuma menikmati fasilitas yang sudah ditulis oleh para ulama, dipakai oleh mereka. Ya. Jadi kadang-kadang mereka itu bilang, oh saya bukan NU, saya nggak mau yasinan. Nggak ada urusannya yasinan itu sama NU. NU itu cuma yang melestarikan amalan itu aja bedanya. Riwayat ini ada dalam kitab-kitab hadis. Orang kalau khataman baca apa lagi tuh? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim gitu ya.
Itu ada hadisnya nggak nyuruh begitu? Ada nggak? Banyak, Quran aja banyak kok. Jadi kalau orang baca subhanallah wa bihamdihi pasti orang NU nggak? Kalau gitu banyak orang NU di Mesir. Ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang sebagian orang di luar sentimen sama NU, ya. Ini yang nggak bener, ya. Ini nggak bener. Kalau kita menilai satu amalan, jangan karena suatu organisasi, tapi karena dalil-dalilnya. Baik. Masih ragu mau yasinan, Pak? Udah nggak yakin ya? Udah nggak yakin, udah nggak ragu ya? Tambah mantap nggak? Insya Allah ya, mantap. Saya mau nanya, kalau kirim Fatihah nyampe nggak? Nyampe nggak, Pak? Nyampe. Wah, mantap. Santri tulen, Pak. Antum santrinya bukan 100%. Wah, 1000% berarti. Alhamdulillah. Tubuh Iran, wah itu Masya Allah, mutasil sanatnya ke Mbah Hashim ini. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga pasang sanat pakai Mbah Hashim. Guru saya Syekh Ali Mustafa Yaqub khatam kitab-kitab fikih dan hadis dari Syekh Syansuri Badawi. Kemudian Mbah Idris Kamali. Mereka berdua ini murid langsung dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, alhamdulillah. Saya ini bukan orang Jakarta loh Pak ya, saya orang Payakumbuh. Tapi nikah mau wong Jawa. Kalau Bapak mau orang Minang ya? Waduh, menangan mana tuh Pak? Baik. Bapak kalau pergi ke Mesir, ke Yaman, itu orang hadroh dan itu bukan NU. Ya. Di sini yang melestarikan mahabbah Nabi, amalan-amalan seperti tadi itu ulama Nahdiyin. Makanya saya walaupun tidak masuk organisasi NU, saya sangat mendukung amalan itu. Kenapa? Kalau nggak NU, siapa lagi yang melestarikan? Muhammadiyah punya tugas lain, bikin rumah sakit yang gede-gede, bikin universitas di mana-mana. NU kan baru buat Pak, bener ya? UNU ya, Unisma baru buat, Staino. Muhammadiyah udah di mana-mana, jadi bagi-bagi tugas aja. Berkat di masyarakat NU, berkat di kampus, biarlah orang Muhammadiyah. Walaupun kita buka tuh dada dosen-dosen di Muhammadiyah itu dalamnya hijau juga Pak, hijau kayak jubah saya ini persis. Ya. Itu kita ketemu banyak, ini saksinya banyak ini ya. Pengurus-pengurusnya itu karena di NU ngantri bro. Kalau di NU sini nggak ngantri, karena nggak ada gawagis. Gus nggak ada di sini. Di sini siapa bisa jadi siapa, yang penting alim, benar nggak? Jadi orang Jawa nyampe di Pasaman, budayanya udah campur aduk. Jadi antri ke gus-gusnya nggak ada. Kalau di Jawa kan kita hormat ke gus. Jadi kalau yang jadi ketua NU, Ibnu, apalagi nih ketua Banser gitu ya itu harus gus-gus. Istilah kami di pesantren gawagis, jamak dari gus. Di sini nggak ada antri kan Pak? Siapa yang berbakat bisa jadi kan? Wah keren itu. Itu versi Minangnya tuh. Tapi bajunya tetap hijau ya. Saya hijau begini karena saya cinta Rasulullah. Saya yakin orang NU hijau karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ada seseorang bermimpi ketemu Nabi dan dia melihat pakaian Nabi dan cahaya Nabi warnanya hijau. Ternyata ketemu dalam Sunan Tirmizi disebutkan bahwa Nabi ra'aitun Nabi sallallahu alaihi. Nah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan padanya ada pakaian atas bawah. Jadi pakaian itu atas bawah. Ada dua. Nabi itu pakaiannya dulu bukan gamis dari atas ke bawah satu. Itu sudah budaya baru. Budaya masa Rasulullah itu ada atasan, ada bawahan. Akhdarain, yang dua-duanya warna
Hijaunya mirip-mirip begini Pak, emang begini insya Allah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau aura hijau itu beda lagi tuh. Apalagi kolor hijau itu beda lagi tuh. Bapak Ibu yang melakukan Allah, belum lama ini saya kaget ada salah satu kiai NU tapi tidak gabung, tidak berkomunitas dengan orang-orang Aswaja. Ngirim di grup, apa yang dia kirim? Peringatan atau doa tahlilan 7 hari, 40 hari adalah tradisi Hindu-Buddha. Nah, ini yang bikin kaget. Dia orang NU, kiai Pak, hafiz Quran. Oh, di palsu tuh. Monkote kali. Semangat ya. Itu kira-kira saya pusing juga lihat ente beneran NU nggak sih? Gitu. Agak kurang yakin juga saya dia NU. Sanatnya putus kali ya. Akhirnya kita bolak-balik lah kitab. Benarkah membaca doa selama sekian hari, ngasih makan berkat, itu bagian dari tradisi Hindu? Kebetulan kita punya sahabat orang Hindu, kita tanya, ada nggak tahlilan kalau orang Hindu meninggal? Ya, saya punya teman namanya Pak Mahadi, mantan orang Hindu Cina. Saya tanya, Pak, Cino, dia digituin gak marah, Pak, emang dia Cina. Itu orang Hindu ada nggak nih yasinan tahlilan 7 hari? Bingung dia. Oh, Laisa. Dijawab apa? Mana ada orang NU yasinan, mana ada orang Hindu yasinan. Dia mau alaf nih orang. Terus tahlilan ada nggak? Berkatan ada? Nggak ada. Tapi keyakinan bahwa 740 itu spesial emang ada. Nah, bisa bedain? Nah, orang NU itu atau Aswaja secara umum, nggak mesti NU. Di Aceh kan ada yang NU, ada enggak. Di Sumatera Barat ada yang NU, ada enggak. Itu biasa kalau ada orang meninggal baca sholawat dalailul khairat atau yasinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya bahwa si yang di dalam kubur ini butuh syafaat, bantuan. Adakah dalilnya? Nah, apakah ini dalil Hindu atau dalil Islam? Coba kita cek Pak ya. Ternyata Imam Al-Qudai, ahli hadis, Imam Abdul Razzaq dengan riwayat yang berbagai macam mengumpulkan beberapa riwayat bahwa orang beriman dan orang kafir kalau mati yuftanani fil kubur, ditanya di kubur, fitnatul qabr. Itu yang disebut fitnatul qabr. Kalau dia mukmin, orang kafir gak ditanya ya. Orang mukmin sama munafik. Orang mukmin ditanya 7 hari, fi sab'i ayyam, 7 hari. Ada lafaznya sab' ayyam, 7 hari. Sedangkan munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Itu yang ngomong Tawus dari sahabat-sahabat Nabi. Tawus itu murid dari puluhan sahabat Nabi. Sahabat yang terkenal namanya Abdullah ibnu Abbas. Namanya Imam siapa tadi? Tawus. Apa kata Tawus? Sahabat-sahabat yastahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam, suka bagi-bagi berkat pada hari-hari tersebut. Hari ke-7, hari ke-40. Bahkan kalau di kampung istri saya itu dari hari pertama ke-40 malah. Kalau yang dia punya harta waris banyak. Dari hari pertama sampai hari 40 Pak, nggak berhenti-berhenti itu ngasih berkat. Tapi orang sekarang nggak suka dikasih berkat Pak, sukanya dikasih pulus. Pilih, dibawain nasi bungkus atau dikasih amplop. Tuh
tuh kan amplop kan. Diam-diam dia bilang amplop. Nah, itu boleh diganti tuh tradisinya ntar ya, daripada ngasih bawa berkat nyari makan, mending ngasih yang lebih berkah, fulus. Baik. Berarti ada nggak di riwayat? Ada ya, ada yang lebih horor Pak. Sahabat Nabi sebelum meninggal bilang, kalau aku mati ntar sembelih ya di kuburku seekor unta. Lebih khurafat gak tuh? Itu ada di Bulughul Maram, gak usah jauh-jauh nyarinya. Itu sahabat Nabi, akhirnya karena mengikuti ayahnya juga sahabat Nabi, dia sembelihlah onta, dikubur, dimakan sama-sama. Jadi nyembelihnya horor banget tuh, dikubur. Berarti ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Kalau nanya dalil mah dalil banyak, dia aja nggak tahu. Karena jangankan Musnad Al-Qudai, riwayat Tawus, kitab Imam Suyuti, Sahih Bukhari aja dia nggak khatam kok, gitu. Apalagi Fathul Mu'in, dia nggak khatam tuh ya. Apalagi baca Hasyiah, paling nggak seneng. Jadi nggak nyambung. Kita ngomong apa dia nggak nyambung. Kalau kita baca kitab kuning dianggap itu tandingan Al-Quran. Coba nih tanya sama Pak Doktor nih, menurut antum kitab kuning tandingan Quran atau penjelas Quran? Penjelas Quran. Tapi bagi logika awam, nggak boleh ikut imam, nggak boleh ikut kitab-kitab mazhab. Itu beda dengan Quran. Nah ini racun ini. Kita langsung saja kepada Quran. Dia lupa Al-Quran yang sekarang itu udah beda sama Quran dulu. Tulisannya, cara bacanya sama, khotnya sudah beda. Maka ada penjelasannya, ada ilmunya. Tafsir sahabat aja udah beda dengan tafsir tabi'in, apalagi zaman sekarang. Itu akan berkembang terus, dan mereka menutup itu. Jadi kalau kita mau berdebat juga nggak nyambung Pak ya. Nah, maka saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk berdebat. Cukup kuatkan aja apa yang kita amalkan. Kecuali nantang tuh, datang ke rumah antum tadi tuh, betul. Itu dilayani aja. Perlu digaspol ya. Terakhir kali ya, udah jam 11 ini Bu ya. Kita mau tanya jawab. Ini pengajiannya unik juga nih, jam 11 masih on aja nih. Udah ada yang tewas-tewas 1-2 tuh. Jangan tewas lah Pak. Saya jauh-jauh dari sono tuh ke sini, jalannya berliku-liku, ketemu 70 harimau. Iyaan Pak. Nyampe di sini ditinggal tidur ya. Parah antum ini. Ya udah. Mending ada pertanyaan, jawabannya akan lebih berkembang insya Allah. Ya, tafadhol, kalau ada pertanyaan silakan dikondisikan. Silakan. Pak, ya silakan. Mending pakai ini nih Pak, biar horor dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf atau Bang Buya. Sebelumnya juga saya memperkenalkan diri. Nama saya Rasuti. Kebetulan saya kepala Jurong desa ini. Kebetulan Pak? Iya, saya kepala Jurongnya. Takdir bukan? Ya. Takdir bukan? Mungkin juga. Gak yakin. Jadi sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak yang telah sudi hadir di desa kami. Ini desa yang paling pinggir di Pak. Paling pinggir? Di sana juga ada desa. Sudah ada desa. Di
desa yang paling pinggir. Jadi boleh dikatakan kami orang pinggiran. Jadi kalau orang pinggiran ini minim terhadap segala sesuatu, terutama tentang ilmu, terutama tentang akidah, juga tentang ilmu agama gitu. Jadi tujuan saya bertanya, ini memang benar-benar ingin meyakinkan, karena selama ini menjadi kendala pada pemikiran saya. Saya sering mendengarkan kata-kata para ustaz, para kiai, inna illallah Islam, agama yang benar atau agama yang sempurna adalah agama Islam. Namun akhir-akhir ini banyak orang atau kelompok yang mencari jati diri Islam itu sendiri untuk mencapai yang namanya kebenaran. Sebenarnya kalau berangkat dari kata inna illallah Islam itu cukup membanggakan, agama yang paling sempurna. Ya, kita adakan dulu kronologinya, kalau lebih cepat juga nggak enak ya. Nah, jadi saya ambilkan cerita dulu. Sekarang banyak orang yang mencari jati diri atas nama kebenaran, sehingga banyak kelompok-kelompok yang mengklaim inilah yang benar, selain salah, inilah yang benar, selain salah, selain kelompoknya salah. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi pertanyaan saya itu begini, di manakah Islam ini yang berpotensi banyak mengandung suatu permasalahan itu? Di bagian mananya? Oke, udah Pak ya? Itulah ya. Ngomongnya kayak Pak dosen Pak. Takut saya Pak. Islam satu Pak, satu aja dari Nabi Adam sampai sekarang satu. Nggak ada Islam A, Islam B, itu nggak ada. Islam artinya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemahaman terhadap Islam, mungkin pemahaman Pak Jorong beda sama saya. Ya, ternyata beliau wali Jorong Pak, wali. Ini wali nih Pak Buya. Antum nyari wali, ini wali. Wali ya. Iya. Al-Quran satu nggak? Tapi kalau kita baca Quran bisa beda faham nggak? Bisa nggak? Bisa. Salafi baca Quran, Buya Zawir baca Quran, bisa beda nggak? Bisa beda. Terus siapa yang benar? Yang benar Qurannya. Pemahaman ini hanya berusaha mendekati kebenaran. Masalahnya ada kelompok yang lupa, dia kira pemahaman dia itu suci seperti suci Quran, benar mutlak seperti kemutlakan Quran. Itu sombong nggak tuh namanya? Jadi kelompok yang sombong, orang yang sombong, yang mengklaim, yang merasa pemahaman dia adalah pemahaman yang suci seperti pemahaman teks yang suci itu. Al-Quran suci, lalu dia baca, pemahaman dia dianggap suci, walaupun dia nggak ngomong. Ciri-cirinya sederhana. Kalau ada orang beda faham dengannya, dia serang balik, dia kata-katai, disesat-sesatkan gitu. Itu ciri-cirinya. Lalu di bagian mana Islam itu bisa banyak masalah? Jadi semuanya Pak, semua, mulai dari Bismillah, ada yang dijahar, ada yang nggak dijahar ya. Bismillah huruf ba, itu udah banyak lagi tuh ilmunya tuh. Titik di bawah ba, ada macam-macam lagi tuh ilmunya.
Rahman Rahim, kenapa Rahman ada alifnya, Rahim ada ya-nya, itu juga ada beda lagi. Karena orang nggak paham apa Rahman Rahim, maka dia beragama tuh horor, benci. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu nih, ini kalau punya anak sering nakut-nakutin neraka atau ngiming-ngiming surga? Tuh kan horor kan, jadi panitia neraka semua nih. Jadi kita itu sering menampilkan agama itu bengis, agama itu kayak menakutkan. Itu makanya sekarang banyak anak SMA, SMK itu ateis. Banyak Pak, agnostik, banyak hari ini. Saya punya kasus, kita juga ngisi di beberapa sekolah-sekolah SMK, itu mengalami hal yang sama, apalagi mahasiswa. Dan di barat sekarang sudah memuncak, orang-orang ateis itu udah muncak. Pragmatisme, mau macam-macam istilah itu ya, kalau kita pakai istilah-istilah kampus tuh. Orang-orang udah gak percaya sama Allah, gak percaya sama Tuhan, gak percaya agama. Kenapa? Bagi dia, kok agama, orang beragama kok jadi horor ya? Jubah keren, kopiah mantap, tapi ngomong neraka mulu, nakutin anaknya neraka mulu. Nih ibu-ibu nih ya, paling dekat dengan anak-anak. Ibu itu kan punya sesuatu dalam dirinya disebut rahim. Kenapa disebut rahim? Karena rahim itu adalah kasih sayang Allah. Maka seharusnya seorang ibu paling bagus dalam memberikan pencerahan untuk anak-anaknya. Jangan nakut-nakutin neraka mulu ya. Guru-guru di madrasah, di sekolah, kalau ngancam anak jangan pakai neraka. Ngancam aja, tapi jangan pakai neraka ya. Itu urusan Allah sama guru ngaji ntar. Kecuali dia sudah menentang suatu hal yang berkaitan dengan agama, bahasanya harus jelas. Gimana Pak Wali? Wali Kutub Jorong. Gimana Pak? Rasdi ya? Waduh, namanya bid'ah sekali Pak. Belum ada itu, apalagi pakai masker begitu kan. Saya ada masker Pak, prokes. Oke, ada lagi? Udah? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memperkenalkan diri, nama saya Ensoy Anwari. Saya dari Kedokongan Royal Kabupaten Jaya. Jadi di sini yang saya mau tanyakan adalah soal SAN. Di sini banyak berkembang rumah-rumah tapis. Ya. Tapi setahu saya, yang memegang rumah-rumah tapis ini bukan Habib. Dan dia setahu saya itu selek dengan saya. Makanya sekolah SMP gitu, tahu-tahu tak dari mana dia diberikan tapis. Dapat wangsit kali. Nah, apakah di situ ada syaratnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, di sini banyak masyarakat mengandalkan Al-Quran. Oh, saya udah hafal surat ini, sekian surat. Tapi di situ dia tidak tahu tentang hukumnya bersuci. Jadi tinggian mana orang yang bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu tentang suci? Banyak masyarakat di sini. Nah itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ini terlalu banyak, ini tiga aja saya. Pertanyaan yang ketiga, ini soal gimana caranya kita gimana ya, orang itu Kayaknya berat sekali. Kalau di Nabi Aswaja itu kan memakai kitab
Sofina, Ya. Taufik, Akri, gitu Pak. Tapi kalau orang itu ditanya itu Anda dari mana? Dari buku. Apakah buku itu punya sanad dan bisa disanadkan Pak? Ya. Terima kasih. Baik Mas Sohib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sohib Anwari ya. Rumah tahfiz tapi pemimpinnya bukan hafiz Quran. Kalau sekedar pemimpin yayasan nggak apa-apa, tapi kalau kiainya, ustadznya mesti hafiz. Kecuali itu pondok tahfiz juz amma gitu, kasih judul. Antum jauh bisa kali ya. Nah, ini fenomena dan ini adalah kabar dari Rasulullah. Ini hati-hati. Saya pernah diingatkan dulu oleh guru kita Kiai Ali Mustafa Yaqub. Saya khawatir, kata beliau, sekarang banyak orang nyamar pakai pondok tahfiz tapi mengajarkan terorisme. Tapi jangan curiga dulu Pak, banyak pondok tahfiz yang baik banyak. Cuma ini catatan dari guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Karena ada beberapa kasus temuan-temuan dari lembaga pemberantasan terorisme itu begitu modus pakai pondok tahfiz. Bukan cocokologi, tapi memang munasabahnya ada. Munasabahnya qawiyah sahihah. Di akhir zaman kata Rasulullah akan muncul kelompok khawarij ya, yang mereka ahli Quran tapi imannya tidak tembus sampai ke kolbunya, ke dadanya. Hadis ini ada di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan hadisnya banyak. Artinya Nabi mengabarkan, apa kabar dari Nabi? Nanti akan banyak orang buka tempat-tempat untuk mengkader Quran, tapi dikader menjadi teroris, jadi khawarij. Ini maksudnya kalau digabungkan. Maka saya mengimbau kepada siapapun yang bergerak dakwah dalam pondok tahfiz, tolong pelajari tidak hanya hafalan. Jadi belajar agama itu dibagi tiga kecerdasannya. Orang cerdas itu tiga. Imam Ghazali yang mengatakan ini dalam kitab Al-Mustasfa. Apa kata dia? Ada kecerdasan hafalan, hifz, itu level paling rendah, tapi sekarang sedang ditinggi-tinggiin orang. Orang hafal dianggap paling hebat sekarang ya, padahal ada level 2, bukan hifz tapi fiqh, paham. Jadi kalau antum nanya mana yang lebih bagus, yang lebih tinggi faham daripada cuma hafal, apalagi cuma baca Quran. Jadi lebih afdal membaca atau faham? Ya faham. Faham itulah inti Quran. Quran itu diturunkan untuk dibaca ayat perintahnya tentang bersuci, atau kita disuruh bersuci. Ini ada ayat nih, surah Al-Maidah ya Pak Wali ya. Ada ayat surah Al-Maidah ayat 6. Pak Wali ngobrol aja nih. Ya, gimana mau lanjut, berisik. Ada contoh surah Al-Maidah ayat 6. Perintah apa? Perintah apa tuh ayat 6? Perintah berwudu. Perintah berwudu Pak. Itu orang dapat pahala atau dapat keberkahan yang sempurna dengan membacanya doang atau ngamalin isinya? Quran itu cukup dibaca atau diamalin? Oke, sudah tahu jawabannya berarti? Ya, berarti lebih bagus yang nomor 2, faham. Di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, ada yang di situ mu'allaq, ada yang muttasil, riwayat Tirmizi langsung dia muttasil sanadnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang dihafal oleh semua santri di pesantren. Tertulis di pojok kitab halaman depan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan,
dunia akhirat, sukses dunia akhirat, yufaqihu fiddin. Siapa aja nih? Nggak mesti dia santri, bisa yang bukan santri, nggak mesti wali juga, wali kutub. Tadi antum nyebut wali kutub sih ya. Horor juga tuh kali kalau kutub. Yufaqihu fiddin, Allah buat dia faqih, mengerti agama, bukan yuhafizhu atau ja'alahu hafizan, enggak. Allah jadikan dia hafiz, enggak. Allah jadikan dia maka orang yang faham Al-Quran itulah yang disebut bisa memelihara Quran, bukan sekedar hafal. Kalau hafal, handphone kita lebih pintar dari kita, Pak. Tinggal diputar aja tuh YouTube-nya Pak Wali, ya enggak? YouTube Juz Amma tuh lebih fasih dari imam kita baca Juz Amma. Baik. Lalu apakah sanad? Perlu dicurigai. Bersanad pun belum tentu benar. Siapa tahu cuma sanad hafalan, tidak sanad pemahaman. Zaman ini yang penting sanad pemahaman. Hafalan mudah kok. Sekarang udah banyak teori, metode, cara ngapal itu udah banyak. Tapi cara memahamkan itu nggak mudah. Nggak mudah Pak cara memahamkan. Iya. Tapi kalau niatnya benar, yufaqihu fiddin, pasti Allah mudahkan dia memahami agama. Nah, maka yufaqihu fiddin ini proses. Faqqaha yufaqihu, ya. Ada kalimat di situ, proses. Allah akan buat dia terproses memahami. Jadi jangan senang dulu Bapak Ibu dengan pemahaman yang kita punya sekarang. Saya sampai sekarang juga belum puas dengan dalil yang saya dapat, tapi tenang sih sudah. Kalau puas, emang ada ilmu itu puas? Nggak ada. Ilmu itu nggak ada puasnya. Kenapa? Ilmu itu sifat Allah. Allah terbatas atau Allah tidak terbatas? Allah tidak terbatas, maka orang akan tamak kepada ilmu tanpa batas. Kalau tamak sama gorengan, makan 3 juga udah kenyang, Pak. Mas Sohib sukanya makan apa? Apa? Apa tadi? Apel. Kirain sop babi. Astagfirullahaladzim. Kenapa antum disebut sop babi? Astagfirullah. Ketakutannya. Emang babi itu hantu? Orang babi aja begitu kok. Baik. Kita nih zaman sekarang yang paling dibutuhkan adalah sanad pemahaman. Sanad pemahaman. Jadi walaupun sekarang nih lagi ada lomba hafiz, ya itu semarak aja, silakan ikuti. Itu sebabnya pemerintah kita sudah mulai dari dulu ada musabaqah Quran, ada musabaqah yang apa namanya Ustaz? Syarhil Quran. Anda bukan orang musabaqah, jadi nggak tahu. Musabaqah penjelasan Quran. Sebenarnya yang pas itu bukan syarhil ya. Tafsirul Quran, tapi syarhil itu maksudnya orang ini menjelaskan makna Al-Quran. Itu perkembangan bagus, perlu kita dukung. Saya lebih suka sama yang begitu, Pak. Senang kita kalau ada orang yang berlomba-lomba mencari pemahaman terbaik. Oke. Cukup ya? Terjawab? Oh iya, kecerahan ketiga adalah al-jamu bainal awwal wa tsani. Gabungan bainal hifzi wal fiqhi, gabungan antar nomor pertama dan kedua. Hafal iya, paham pun juga. Nah, itu yang bagus. Kebanyakan orang Nahdiyin itu faham, tapi hafal Qur'annya enggak. Kecuali pesantren seperti di Kudus, Panandaran, Kerapia, itu emang tahfiz. Di luar itu nggak banyak, apalagi di Sumatera Barat ya. Tapi orang NU di pesantren hafal matan, karena ngafal matan itu muqaddimah memahami banyak funun, banyak fan. Hifzul matan, ya, menghafal matan
akan mempermudah orang fi fahmil funun muta'addidah, ya, untuk memahami fan yang banyak sekali. Itu sebabnya banyak guru-guru kita hafal matan Baikuni, matan Alfiyah. Kalau Kiai Sohib, ya, antum nih hafalnya mantan deh. Ada lagi? Fadal. Ini munsyid kita nih. Siapa namanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Zandika. Rio. Pada saat ini kan banyak sekelompok umat atau sekelompok orang membid'ahkan hukum berlebihan atau wujud dalam rumah Allah. Saya minta penjelasan pribadi dia, bagaimana hukumnya kami bersolawat menggunakan pada saat ini, dan adab bersolawat itu bagaimana yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ini dua bab ya, adab sama hukum pakai duf. Dulu ada sebuah hadis Imam Nasai, seingat saya, a'linun nikah bid-dufuf. Benar Bu Yasfi ya? A'linun nikah bid-dufuf. I'lankanlah pernikahan. Apa arti i'lankan? Publikasikan, kasih tahu orang bahwa kamu menikah bid-dufuf, dengan memukul terbangan. Itu hadis Nasai. Di hadis Imam Tirmizi, Nabi nyuruh, berakadlah kamu nikah fil masjid. Di mana? Di masjid. Meskipun hadisnya dhaif, tapi diamalkan oleh sebagian ulama salaf, maka sampai sekarang itu kita banyak akad di masjid. Meskipun riwayatnya menurut sebagian ahli hadis dhaif, tapi menurut sebagian ulama ahli fikih zaman salafus soleh itu diamalkan. Jika gabung yang satu sama yang kedua, jadinya gimana? Maka ulama kita membolehkan mukul terbangan orang nikah di masjid. Nah, itu kalau gabungan ada jamu. Tapi saya nggak pakai itu. Itu kalau mau jelasin aja secara usul fikih ya, hadis dan usul fikih. Secara hadis itu ada riwayat yang lebih kuat, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi mengajak Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha untuk nonton. Ada orang-orang Habasyah lagi menampilkan tarian pedang dan ya semacam seni gitulah. Tarian pedang, tarian loh, kayak tari piring gitu. Sono kan gak ada piring dulu, adanya tombak. Tarian tombak deh. Coba kalau di sini tarian tombak, mungkin saya kabur duluan nih. Beri pinggiran beneran itu Pak Wali. Ya, kalau pakai tombak bisa ditombak saya nanti. Itu hadis riwayat Imam Muslim, dan Nabi nanya ke Aisyah, gimana Aisyah, sudah puas tuh belum? Aisyah mengatakan belum. Terus udah sekian lama nanya lagi, sampai kemudian Sayyidah Aisyah bosan. Diistinbatkan dari hadis yang sahih ini bahwa boleh menampilkan seni yang pantas ditampilkan. Kayak gini pantas nggak Pak? Cuma musiknya kekencangan melebihi suaranya. Tuh kena kritik lagi deh. Tadi Pak Wali kena kritik, sekarang antum, maaf ya Rio ya. Saran saya, coba dikondisikan, jangan terlalu keberisikan, karena nanti masuk ke bab adab. Antum gimana mau merasakan Nabi hadir lagi megang gendang-gendang gitu, bisa nggak? Maka coba disebut hadrah. Kenapa disebut hadrah? Menghadirkan rindu kepada Rasulullah. Kerinduan itu syahdu atau kenceng? Syahdu. Ada kesyahduan. Maka coba cari genre yang syahdu ketika bersolawat kepada Nabi SAW. Pukulannya pun syahdu. Mau segede drum kayak bebas. Pukulannya agak pelan. Coba praktekin ntar ya. Hadrah yani ihdar mahabbatin Nabi SAW fi majalisina.
menghadirkan cinta kepada Nabi di majelis kita, dan Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, siapapun yang cinta kepada seseorang dia akan bersamanya, yang bercinta Nabi akan bersamanya. Itulah yang dialami oleh Al-Habib Umar ketika beliau merasakan cinta yang luar biasa kepada Nabi. Saat mahalul qiyam terasa Nabi hadir, bukan hadir secara fisik, itu hadir di kolbunya. Karena hadir di kolbu udah memuncak sampai ke kepala, memuncak ke mata, terbuka matanya, terlihat di alam zahir, padahal dia melihatnya di alam batin, di alam dirinya dia melihat. Itu yang terjadi pada masyaikh, pada buya kita sebagian besar. Kalau melihat ada tamu-tamu gaib datang, mata sih buka, tapi waktu mata aku buka, bukan mata ini yang melihat, sudah mata cinta. Kalau mata cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, yang mendengar saat itu bukan pendengaran kita. Kalau pendengaran saya terganggu kalau ada orang ngomong, ya, suara saya nggak sampai kalau sudah ada orang berisik. Tapi kalau pendengaran dari Allah gimana? Nggak akan terganggu. Maka dulu di zaman Nabi itu kalau khutbah kan nggak ada pakai mic, kedengeran oleh semua sahabat, sebanyak itu orang. Waktu haji wada, orang yang dekat dan jauh mendengar suara Nabi seperti sama, padahal nggak ada mikrofon. Nggak ada mikrofon. Itulah ajibnya, ya. Jadi coba sebelum, nah ini mau dikasih kaifiat nggak sebelum berhadroh? Mau antum? Kalau nggak mau nih nggak kasih. Nantilah ya. Ada cara menghadirkan itu. Torikot sholawat Nabi itu ada. Jangan main-main pukul-pukul aja. Ada adabnya. Sehingga kadang-kadang kita lagi mukul aja bisa nangis, karena mukul itu ngikutin detak jantungnya. Nah, kalau sudah seirama ketukan itu dengan denyut jantung cinta kepada Rasul, jangankan antum, kita aja bisa nangis. Cuma kalau kesemangatan aja, ya seni, indah. Kayak tadi kan bagus tuh pukulannya, tapi nggak matching, suaranya kecil ya. Nah, ini contoh. Berarti baru di batas seni zahir, belum seni hadrah. Tapi semoga ke depan ada nanti yang membimbing antum. Ini kan ada mursyid-mursyid, tanyalah ke mereka bagaimana cara menghadirkan rindu Nabi dalam kalbu. Sehingga kalau kita baca syair, baca madaih nabawiyah itu bisa nangis. Nabi itu senang kalau ngelihat hambanya rindu, senang sekali. Rindu itu ada yang diungkapkan dengan nangis biasanya, ya. Kecuali nangis sakit hati itu mulai lagi, ya. Baik, sudah. Sudah sejauh mana bahaya Wahabi Salafi di Indonesia? Iya. Karena dulu saya baca buku, pernah mereka oknum Wahabi itu di Saudi membantai ulama yang berseberangan dengan mereka, atau ulama madhab, bahkan membunuhi keturunan Nabi. Benarkah itu? Ya? Iya, iya. Ini Pak Ketua MUI nih menanya nih. Baik, ini pertanyaan penting karena konfirmasi itu penting, ya. Kita dapat pertanyaan sejauh mana Wahabi berbahaya di Indonesia, dan benarkah Wahabi dulu berdarah-darah ketika di Saudi, sebelum ada Saudi, ya. Itu udah pertanyaan, Bu, ya. Yang pertama, sebahaya apakah? Kalau versi peneliti pasti kadang beda dengan versi ustadz, karena lebih sering ustadz atau peneliti di lapangan. Ustadz, bedanya ustadz nggak punya perangkat penelitian. Kalau peneliti dia otaknya liar, dia bisa ngelihat sesuatu dari berbagai macam versi. Syukur-syukur ustadznya peneliti yang ustadz gitu. Nah, barangkali antum masuk bagian dari mereka nih, karena doktor kan peneliti. Kalau versi
orang yang pakarnya dari TNI, polisi, ya. Indonesia itu udah ada pemetaan wilayah merah, ada yang kuning, ada orange, ada hijau. Kalau Sumatera Barat sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah. Sudah ada. Pasaman belum parah-parah aman, Pak. Yang parah adalah, ya, saya nggak boleh bilang. Itu sudah ada. Dan kita nanya bukan ke satu sumber. Jadi ada intelijen dari TNI, ada intelijen dari polisi yang pakar, dia melihat. Dan saya menyaksikan sendiri juga sama. Karena kita juga peneliti. Ya, alhamdulillah saya juga peneliti, ya. Kita juga nulis, kita juga merangkum, membaca, menganalisa, dan itu sudah banyak yang parah. Bayangkan Aceh aja dimasuki, Pak. Padahal Aceh itu benteng Ahlussunnah terkuat itu. Kota-kota santri di Jawa itu udah banyak yang kemasukan. Kenapa? Kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat, asik dengan delaktika di dalam pesantren, lupa dengan masyarakat di luar. Itu fakta juga itu. Udah jadi dinasti, nggak mau lagi mikirin umat. Tapi itu sebagian pesantren, kebanyakan pesantren juga masih bagus, oke. Jadi ini kabar agak lumayan bahaya, maka kita nggak boleh diem, Ustaz. Harus mulai menyuarakan yang menurut kita ini mendekati kepada kebenaran. Jadi jangan diem. Tapi suara antum tadi kan sudah menggelegar tuh, kayak semangatnya menggelegar suara aja. Insya Allah, Ustaz, ya. Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad, ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jau, itu punya guru. Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Said Ahmad Zidahlan itu menyaksikan kebangkitan Wahabiyah setelah yang pertama. Yang pertama beliau nggak semasa. Jadi Said Ahmad Zidahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Utsmani. Turki Utsmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi, keluarga Suud, keturunan Suud dengan keluarga Hashim. Hashim ini syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun 2 tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Suud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Suud kemudian mendekati orang-orang Wahabiyah, pakai ayat, pakai Quran, pakai sunnah, atas dasar ingin memurnikan tauhid. Mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya, politisasi agama. Itu sebabnya Bapak Ibu Allah, di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid Alu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan.
ini dipegang oleh Ahlus Suud, keluarga Suud. Jadi mereka udah bagi dua. Tapi keluarga yang Suud ini minta kepada keluarga Ahlus Syekh, kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau Perdana Menteri, tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Di sono nggak ada 0102 kayak kita tahun-tahun kemarin, ya. Nggak ada demo, haram demo. Nggak ada demokrasi, bagi mereka nyoblos itu haram. Jadi teman-teman Salafi bawa fatwa itu ke Indonesia, makanya mereka nggak nyoblos. Terus yang lucu apa? Mereka pakai fatwa pemerintah sezolim apapun tidak boleh dilawan, dikritik. Emang kita sepakat nggak boleh kita merontak, nggak boleh, kritikan boleh, ya. Tapi pemerintah ini menggunakan demokrasi. Demokrasi kan haram menurut dia. Coba nanti dibayangkan, Pak, saya nih fatwakan nggak boleh nyoblos. Di sini ada Muslim, non Muslim. Kira-kira yang terpilih siapa? Saya nih memfatwakan, Bapak Ibu tidak boleh nyoblos. Gimana? Yang menang non Muslim, ya. Nah ini akibatnya. Maka fatwa-fatwa mereka kurang berkenan, kurang relevan sebenarnya. Jadi gitu, Ustaz. Jadi benar bahwa ada sejarahnya dan bukan hanya Said Ahmad Dahlan yang nulis, itu juga ditulis oleh penulis-penulis dari Barat. Keturunan Nabi itu ikut mereka bunuh. Itu benar kan, keluarga Hashim mereka bunuh sebagian. Yang selamat itu yang kerajaan Yordan itu, karena mereka sudah punya kekuasaan di sana. Dan nanti satu saat Khawarij ini kan tentara Dajjal. Yang pertama mereka cari adalah keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah itu di situ ada Imam Mahdi. Nanti yang akan digorok pertama mereka adalah Habaib. Jadi itu benar. Hari ini sudah mulai muncul fatwa-fatwa comberan namanya, ya, mengatakan apa? Nggak ada tuh Habib, nggak ada tuh Sayyid, nggak ada keturunan Nabi. Kalau ada orang saat ini menolak keturunan Nabi, nggak ada keturunan Nabi, berarti dia menolak Imam Mahdi. Berarti bahaya nih orang, ya. Saya rasa cukup, Pak, ya, udah jam 11:30, besok pada kerja kan? Wah, gimana nih? Gimana, Bu, ya? Gimana MC? Cukup ya? Hah? Cukup lah, oke. Saya rasa cukup ya, karena pasti ada hajat esok hari, supaya tidak bertabrakan antara kebutuhan agama kita dan kebutuhan duniawi kita. Semoga pertemuan ini Allah maafkan, Allah ridhoi jika ada kesalahan. Mohon maaf Pak Wali, canda-candaan saya mungkin agak sedikit garing. Ya, mohon maaf kepada para guru, para masyayikh jika ada kalam dan adab yang telah kami langgar, dan semoga kedatangan kami bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.